Mata kuliah Ekonomi Makro, Periode Ekonomi Pembangunan, kelas EP2A, dosen pembimbing saya Kasman Karimi, SE MSI, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang neraca pembayaran. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan ringkas dan sistematis dari suatu transaksi ekonomi internasional suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun, termasuk transaksi ekonomi internasional antara lain sebagai berikut. 1. Pemindahan hak milik atas suatu barang dari suatu negara ke negara lain. 2. Transaksi jasa antar negara. 3. Perubahan susunan nilai utang piutang antara suatu negara dengan negara lain. 4. Kekayaan penduduk negara bersangkutan di negara lain. Dasar neraca pembayaran dibagi menjadi 3, yaitu neraca transaksi berjalan, kedua neraca modal, dan yang ketiga neraca akuntansi. Dan yang ketiga neraca cadangan kas. Adapun penjelasannya ada di samping. Yang pertama adalah neraca transaksi berjalan. Pengertiannya mencatat semua transaksi ekspor dan impor barang, perbandingan nilai ekspor dan impor barang, pendapatan investasi, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, serta saldo kiriman dan transfer uang dari dan ke luar negeri oleh pemerintah maupun swasta. Adapun rumusnya adalah A kurang B tambah C dikurang dengan transaksi D, pembayaran bunga dan cicilan utang. Rumus kedua adalah hasil pengurangan itu tambah transaksi E, saldo neto atas kiriman dan transfer uang. Neraca transaksi modal. Neraca transaksi modal antara lain mencatat nilai investasi langsung pihak swasta asing, pinjaman luar negeri dan perbankan swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari negara lain atau lembaga-lembaga donor seperti IMF dan Bank Dunia. Adapun rumusnya adalah R1, arus masuk dari dana-dana itu kemudian dikurangi transaksi arus keluar modal. Kedua, saldo neraca modal atau dihitung sebagai G tambah H kurang J kurang I. 3. Sama dengan neraca transaksi berjalan, saldo positif merupakan surplus, sementara saldo negatif disebut sebagai defisit neraca modal. Neraca tunai atau cadangan internasional. Pos ini hanyalah transaksi penyiimbangan yang angkanya lebih kecil atau diturunkan bila total pengeluaran pada neraca transaksi berjalan dan neraca modal melebihi total pembayaran. Adapun pengertiannya atau bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama, komponen ini sama dengan transaksi M. Yang kedua, meskipun demikian, beda transaksi L dengan transaksi M adalah transaksi L melibatkan perubahan kekayaan, sementara transaksi M sekedar perubahan angka-angka di atas kertas. Materi selanjutnya ialah neraca pembayaran seimbang atau siklus dan defisit. Secara mendasar, setiap neraca pembayaran akan selalu seimbang, mengingat neraca pembayaran disusun berdasarkan prinsip pembukaan berpasangan, ada sisi debit dan sisi kredit. Secara teoritis, jumlah pada sisi debit harus sama dengan jumlah pada sisi kredit. Transaksi kredit adalah transaksi ekonomi yang membawa penerimaan pembayaran dari orang asing. Transaksi debit adalah transaksi ekonomi yang membantu pembayaran kepada orang lain. Materi selanjutnya ialah manfaat neraca pembayaran. Suatu negara menyusun neraca pembayaran karena akan memberikan manfaat antara lain memberikan informasi tentang hubungan internasional suatu negara, khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan, baik kebijakan moneter, fiskal maupun kebijakan pandangan internasional secara tepat. 3. Mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi ekonomi luar negeri terhadap pendapatan nasional. 4. Membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan perekonomian nasional sehingga dapat
terhadap perekonomian internasional. Selanjutnya ialah utang luar negeri dan perekonomian nasional. Mengapa banyak negara berkembang membutuhkan dana bantuan berupa utang? Alasannya tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, banyak negara berkembang memiliki defisit keuangan atau perdagangan. Yang kedua, utang luar negeri dibutuhkan untuk meningkatkan standar kehidupan negara berkembang. Ketiga, utang luar negeri dibutuhkan untuk membuat seluruh anggota masyarakat lebih mandiri. Keempat, utang luar negeri dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Dampak utang luar negeri. Yang pertama, ekonomi tradisional mengemukakan bahwa manfaat bantuan luar negeri telah terbuktikan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi dan internasional struktur di banyak negara berkembang. Kedua, di pihak lain berpendapat bahwa dalam kenyataan bantuan luar negeri tersebut sama sekali tidak mendorong pertumbuhan hingga menjadi lebih cepat. Bantuan itu justru memperlambat pertumbuhan. Dan yang ketiga, harapan akan bantuan luar negeri guna menghilangkan hambatan dan mengisi kesejahteraan yang ada terjadi justru memperlebar kesenjangan tabungan dan devisa yang ada dan menciptakan kesenjangan baru seperti kota dan desa, sektor modern dan tradisional. Materi terakhir adalah penanggulangan utang luar negeri. Adapun beberapa, satu, penangguhan atau pembatalan sebagai pinjaman non konvensional maksimal hingga sepertiga dari total uang konvensional. Dua, penurunan suku bunga utang keseluruhan. Ketiga, perpanjangan periode pembayaran sampai dengan 25 tahun. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada kata-kata